Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan aparat TNI Polri naik, sementara untuk pensiunan dipastikan naik. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah atau PP terkait kenaikan gaji ASN, aparat TNI Polri, pensiunan, tunjangan, veteran, dan PPPK. Meski aturan masih digodok, namun Menteri Keuangan memastikan gaji yang telah dinaikkan tetap dibayarkan komplit untuk 12 bulan. Kendati demikian, kenaikan itu hanya untuk gaji pokok. Untuk besaran tunjangan termasuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan aturan di masing-masing instansi. Tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri, dan untuk pensiunan PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk 12 bulan. Ini untuk Anda dari pemerintah. Bukan hanya soal gaji, sejumlah kementerian dan lembaga pun atau KL dikabarkan akan menaikkan persentase tukin PNS bahkan hingga puluhan persen kenaikannya. Tentu hal yang menjadikan kabar yang baik begitu ya, atau menggembirakan untuk Anda, untuk para PNS di Republik ini. Tapi apakah dengan adanya kenaikan gaji PNS ini tidak menyebabkan kecemburuan sosial tentunya bagi para kaum buruh yang harus berteriak-teriak, berorasi di depan gedung Dewan Terhormat terlebih dahulu untuk memperjuangkan kenaikan gajinya. Nah, kita akan bahas bersama di siang hari ini dalam Auto Disayang Mertua, gaji PNS akhirnya naik. Dan kita lihat dulu secara kebijakannya begitu gaung kenaikan gaji PNS. Nah, menurut Menpan RB, kenaikan besaran tukin di tiap kementerian dan juga lembaga juga nantinya akan beragam, bisa saja naik 10 atau bahkan hingga 20% banyaknya tergantung dari target kinerja yang dicapai oleh masing-masing kementerian lembaga yang nantinya juga akan dikaji oleh pejabat berwenang. Dan memang menarik juga Anda bicara perihal tukin, menurut kelas jabatan tertinggi berada di angka hingga 35 juta rupiah besarannya. Tentu angka yang cukup besar juga begitu ya untuk nominal tunjangan kinerja atau tukin. Tapi angka ini tentu pantas diberikan pada pegawai KPK agar makin baik kinerjanya dan tentunya terhindar dari goda-godaan setan begitu ya saat melakukan tugas PNS-nya dan di lapangan atau memberantas para koruptor yang ada di negeri ini. Dengan adanya kenaikan gaji para PNS ini, sebetulnya gaji mereka apabila dibandingkan dengan PNS di sejumlah negara lainnya atau negara di dunia begitu seperti apa sih? Apakah memang untuk standar gaji kita sebetulnya sudah cukup tinggi atau justru sebenarnya masih cukup kecil apabila dibandingkan dengan negara lain? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita mengamati untuk gaji PNS di sejumlah negara, bisa kita lihat di sini begitu ya di grafiknya, ternyata Korea Selatan atau Korsel cukup tinggi dalam penentuan atau memberikan gaji bagi para PNS-nya. Tapi bisa kita lihat juga di sana living cost-nya yang tinggi juga tentu jadi pertimbangan pemerintah Korea dalam memberikan gaji para PNS-nya di angka tersebut. Apalagi kalau kita lihat Jepang dan juga Singapura memang memegang status negara maju, angkanya juga lebih tinggi lagi begitu di sana, di mana memang untuk para PNS-nya juga mengikuti inflasi yang ada di sana juga. Nah, memang PNS di sana kalau kita lihat sih tidak mager-mager begitu ya, tidak seperti di negara Konoha yang gajinya minta tinggi tapi ternyata PNS-nya masih mager. Nah, ini tentu jadi permasalahan tersendiri. Semoga sih enggak ya, karena memang malu juga gaji besar tapi kinerjanya ternyata tidak maksimal, tidak sesuai begitu dengan kinerja yang tentunya diberikan gaji yang cukup besar. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk Malaysia dan juga Vietnam, Filipina masih tergolong rendah lah ya angkanya atau jauh dari negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada Jepang, Singapura dan juga Korea. Nah, di sini memang untuk gaji PNS di Indonesia kalau kita lihat secara garis besar memang masih cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia seperti Malaysia, Vietnam dan juga Filipina. Lalu sebetulnya dengan adanya kenaikan gaji bagi PNS Indonesia ini memberikan dampak apa saja sih bagi para profesi lainnya khususnya pegawai swasta atau buruh? Kita lihat di slide selanjutnya. Dan kita amati untuk secara dampaknya persis dengan apa yang sebutkan atau yang saya sebutkan tadi di awal dari isu ini, kaum buruh pun yang diwakili oleh Presiden,
Partai Buruh Bapak Said Iqbal menyindir soal kenaikan gaji para PNS kita, di mana dirinya juga meminta adanya penyesuaian kenaikan gaji PNS juga harus diiringi dari penyesuaian kenaikan gaji para buruh. Bahkan untuk persentasenya atau persentase kenaikannya, karena para buruh dianggap adalah profit center, seharusnya bisa ada kenaikan hingga 15% di tahun 2024 nanti. Apalagi menurutnya gaji para buruh di Indonesia juga masih tergolong rendah. Di sini memang semoga gap gaji antara PNS dan juga buruh juga tidak terlalu melebar begitu ya, agar memang gesek-gesekan atau bergesekannya kecemburuan sosial tidak makin terpampang nyata antara profesi idaman mertua dan juga pegawai swasta. Tapi yang paling penting, siapapun nanti yang akan dinaikkan gajinya harus memaksimalkan juga kinerjanya sesuai dengan level gaji yang diterimanya. Sepakat ya dengan hal ini, karena memang merdeka Indonesiaku, merdeka juga gajiku. Merdeka. Gaji hakim naik hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang mengumumkan kenaikan gaji hakim untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas hakim. Tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Mahkamah Agung tentu menyambut baik kenaikan gaji hakim. Namun dengan kenaikan gaji, pimpinan MA mengingatkan agar hakim menghindari hedonisme dan gaya hidup mewah. Dengan peningkatan gaji hakim, tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar Rp2.785.000 hingga Rp3.154.000. Sementara hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp3.057.000 hingga Rp3.461.000. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim terjadi di tengah sorotan publik terhadap kasus suap yang menjerat sejumlah hakim. Antara lain kasus penanganan perkara ekspor CPO yang menjerat 4 hakim. Kasus korupsi juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Fikar. Saat penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang dalam mata uang asing senilai Rp915 miliar dan 51 kg emas di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Data KPK mencatat dari tahun 2010 hingga 2025 ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi dan ditangani lembaga itu. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, menilai kenaikan gaji hakim tidak bisa secara efektif mengurangi perilaku korupsi. Kalau di total take home pay per bulan bisa belasan juta untuk hakim dengan posisi terendah. Untuk hakim agung take home pay-nya adalah ratusan juta. Sekali lagi saya